Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Angka COVID di akhir tahun ini malah semakin tinggi. Pesta tahun baru terancam batal dan regulasi penerbangan terancam diperketat. Apakah PSBB juga akan diperketat kembali? Kita ulas bersama dalam Siap-Siap PSBB akan diperketat. Angka kasus COVID-19 semakin tinggi pasca libur nasional. Akibatnya, kasus aktif di Indonesia terus mengalami tren kenaikan dan menciptakan rekor baru selama 14 hari beruntun. Di beberapa daerah bahkan sudah disorot oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan karena memiliki tren kenaikan yang signifikan. Beberapa daerah itu adalah DKI Jakarta, lalu ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan juga Bali. Di pekan ini juga terjadi lonjakan positivity rate jauh di atas standar aman yang ditetapkan WHO. Apa itu positivity rate? Positivity rate adalah persentase dari pasien yang memiliki hasil tes positif COVID-19 dibandingkan dengan jumlah tes yang dilakukan pada periode yang sama. Per 13 Desember kemarin, tren positivity rate nasional berada pada angka 18,1%. Padahal sebelumnya 13,81%. Angka ini sangat tinggi dari standar yang ditentukan WHO, yaitu di bawah 5%. Untuk itu warga harus waspada, lebih disiplin memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tingginya positivity rate ini membuktikan masih tingginya penularan di masyarakat. Satu-satunya cara menekan positivity rate adalah dengan lebih patuh dan lebih disiplin lagi. Per Selasa 15 Desember kemarin, kasus baru COVID-19 yang ditemukan mencapai 6.120 orang sehingga total positif mencapai 629.429 orang. Selain itu, tren bed occupancy rate atau BOR alias tren ketersediaan tempat tidur ICU di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah ini juga sudah berada di atas 70%. Padahal batas idealnya menurut Sekjen Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI ini adalah 50% untuk mempermudah pergerakan keluar masuk pasien. Dua provinsi yang menyumbang lonjakan kasus harian dan kematian yang tinggi ini menjadi perhatian. Siapa saja? Kita akan cek slide berikutnya. Jakarta dan Jawa Tengah memiliki tren peningkatan kasus yang cukup gawat. Kita akan coba lihat satu persatu. Pertama dari DKI Jakarta ya, ini sudah jelas gubernur dan wakil gubernurnya saja juga sudah positif corona begitu. Total kasus menurut data Satgas COVID-19 hingga Selasa 15 Desember ini mencapai lebih dari 154.000 kasus. Penambahan kasus per Senin hingga 1.506 kasus dengan tingkat kesembuhan 138.000 kasus dan kasus aktif lebih dari 12.000 kasus. 2.950 jiwa dinyatakan meninggal dunia. Total kasus kematian di DKI Jakarta ini menyumbang 15,6% dari total kasus kematian nasional. Sedangkan kasus aktif menyumbang 13% dari total kasus aktif nasional. Tren pertambahan kasus dan angka kematian di DKI Jakarta ini terus meningkat sejak 5 November lalu, tapi awal Desember sempat menurun. Namun kini sudah melonjak lagi, sehingga kalau dilihat sepanjang Desember ini, tingkat kasus positifnya 16,5 hingga 25,3%. Padahal bulan lalu secara harian ini masih di kisaran 12,8 hingga 37%. Ini artinya Jakarta masih menjadi hotspot wabah COVID-19. Lalu berikutnya Jawa Tengah. Jawa Tengah ini juga menjadi sorotan. Per 15 Desember menurut situs corona.jatengprov.go.id kasus terkonfirmasi ini melebihi 74.000 kasus. Penambahan kasus harian mencapai 1.659 kasus dengan tingkat kesembuhan mencapai 59.000 kasus dan kasus aktif 10.620 kasus. Total ada 4.499 jiwa meninggal dunia di Jawa Tengah akibat COVID-19. Ada 17 kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang juga masuk zona merah COVID-19. Meski begitu, Gubernur Jawa Tengah sudah menargetkan ada 21,2 juta jiwa warga Jateng yang akan mendapatkan vaksin COVID-19. Namun sebelum vaksin benar-benar sampai di daerah, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sudah memberikan perintah pengetatan. Apa itu? Kita cek slide berikutnya. Jadi menurut Jubir Menko Kemaritiman dan Investasi, perintah dari Luhut Binsar Panjaitan bukanlah untuk memperketat PSBB, tapi pengetatan secara terukur dan terkendali terhadap aktivitas masyarakat dalam menghadapi libur panjang akhir tahun. Memang secara prakteknya ini batasannya seperti apa juga belum dijelaskan secara rinci ya. Tapi kita akan coba lihat untuk di DKI Jakarta. Pengetatan diminta meliputi WFH 75%. Operasional mal, restoran, dan tempat hiburan ini maksimal pukul 19.
Dan demi membantu pengusaha juga diusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk membantu memberi kebijakan yang bisa meringankan biaya sewa dan juga melarang kegiatan yang berpotensi menyebabkan perkumpulan banyak orang, termasuk perayaan Tahun Baru yang juga dilarang. Ini di seluruh provinsi, bukan hanya di DKI Jakarta saja. Berikutnya juga untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Optimalisasi isolasi terpusat dan operasi justisi supaya pelaksanaannya bisa maksimal. Juga wajib melakukan protokol 3M. Sedangkan operasional mal, pusat perbelanjaan dan tempat hiburan ini justru bisa lebih lama dari DKI Jakarta, lebih lama 1 jam sampai pukul 20 begitu ya untuk di perkotaan. Sedangkan kalau di desa ini cukup pembatasan sosial mikro dan komunitas saja. Sedangkan untuk di Bali ini beda lagi. Untuk di Bali wajib perketatan protokol kesehatan di rest area, hotel, dan tempat wisata, dan juga ada syarat khusus nih untuk pendatang. Bagi yang naik pesawat begitu atau jalur udara ini wajib tes PCR dengan hasil pengambilan tes H-2 sebelum keberangkatan. Sedangkan yang jalur darat wajib tes rapid antigen, sama juga H-2 juga. Artinya ini penambahan biaya juga ya sebenarnya. Karena PCR ini harus diakui tidak murah, di beberapa tempat itu range-nya berkisar 700.000 sampai jutaan. Antigen pun ini kisaran 200.000 hingga 700.000-an. Mungkin di beberapa tempat ada yang menawarkan harga yang lebih murah, tapi kalau demand-nya banyak juga mungkin saja full begitu kan, sehingga mau tidak mau harus ke tempat yang mahal supaya bisa memenuhi persyaratan ini kalau mau ke Bali. Lalu apakah efektif menekan penyebaran? Ya jelas ini menjadi harapan kita bersama begitu ya. Tapi yang pasti dampak pengetatan ini juga akan terasa bagi perekonomian, terutama sektor-sektor yang sudah berharap akhir tahun ini bisa dapat cuan gede karena tahun baru. Kita lihat slide berikutnya. Ya sepertinya cuan akhir tahun mungkin tertunda juga ya bila ditetapkan pengetatan ini. Karena seperti respon Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APBI, Alfonso Sujaya, yang tentu berharap pada belanja akhir tahun begitu ya. Menurutnya yang penting adalah pelaksanaan di lapangan. Demikian juga menurut Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdhani yang juga mengatakan kalau pengetatan ini akan berdampak bagi perekonomian karena bisa anjlok lagi. Pengusaha sektor wisata tentu harap-harap cemas ya, karena akhir tahun kan biasanya selalu menjadi harapan begitu. Dan sentimen ini juga direspon negatif oleh investor yang terlihat dari IHSG yang kemarin ini ditutup melemah meskipun tipis, dan rupiah juga gagal menguat begitu dengan pelemahan 0,14% kemarin. Nah, pengetatan di Jakarta ini memang tidak boleh dipandang sebelah mata ya, karena Jakarta ini menyumbang lebih dari 17% PDB Indonesia. Ketika PSBB ketat diberlakukan, ekonomi Jakarta lalu terkontraksi 8,22%. Sehingga PDB nasional terkontraksi 5,32%. Lalu ketika dilonggarkan, ternyata ada perbaikan jadi 3,82% begitu ya. Dan PDB nasional juga mengecil kontraksinya hingga 3,49%. Bukannya tidak mungkin kalau harapan pemerintah di kuartal 4 ini bisa positif begitu ya, tapi jadi pupus karena adanya pengetatan. Kalau sampai PDB negatif lagi, artinya kita masih berada dalam jurang resesi. Dan konsumsi masyarakat juga adalah tulang punggung DKI Jakarta hingga 60%. Jadi kalau mal dibatasi jelas amsyong. Belum lagi momen liburan di daerah-daerah wisata kalau diperketat, bye-bye cuan. Jadi ya kita harapkan ada jalan keluar terbaik ya.